Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Iin dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 semester 1. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Sebelum Ibu menginjak pada definisi interaksi sosial, Ibu akan memberikan beberapa ilustrasi kegiatan yang mungkin sering kalian lakukan sehari-hari. Yang pertama, misalnya ada 2 orang siswa sedang membicarakan tugas IPS di depan kelas. Yang kedua, seorang guru yang menyampaikan materi di depan kelas kepada siswanya. Dan yang ketiga, pertandingan sepak bola antar kelas. Dari sini, apakah kalian sudah bisa menyimpulkan definisi dari interaksi sosial? Mari kita bahas bersama. Interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contoh yang Ibu sebutkan tadi, dari kegiatan interaksi sosial individu dengan kelompok, contohnya adalah guru yang menjelaskan materi pelajaran di depan kelas. Contoh yang lainnya adalah seorang pemuka agama yang memberikan tausiah kepada jamaah. Contoh dari interaksi individu dengan individu adalah misalnya kalian menelpon orang tua kalian yang berada di luar kota untuk menanyakan kabar. Sedangkan contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok adalah pertandingan sepak bola antar kelas, ataupun misalnya pertandingan bulu tangkis antar sekolah. Nah, apakah kalian sudah jelas? Sekarang kita lanjutkan kepada jenis-jenis interaksi sosial. Nah, secara umum, ciri-ciri interaksi sosial ada 4. Yang pertama, dilakukan lebih dari 1 orang. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik. Dan yang ketiga, adanya komunikasi. Dan yang keempat, adanya satu tujuan yang sama. Secara umum, syarat-syarat dari interaksi sosial ada 2. Yang pertama, adanya kontak sosial, dan yang kedua, adanya komunikasi. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial secara umum dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif lebih kepada upaya bersama di mana individu-individu yang ada di dalamnya punya kesamaan keinginan, kesamaan visi misi, pandangan, dan juga tindakan. Kemudian yang kedua adalah bentuk interaksi sosial disosiatif, yaitu di mana individu-individu yang ada di dalamnya memiliki perbedaan pendapat, keinginan, dan lebih cenderung kepada pertentangan. Secara umum, bentuk interaksi sosial asosiatif dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kerjasama. Kalian sering menjumpai adanya kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah masyarakat di desa yang melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Ataupun jika ada tetangga yang melakukan hajatan atau selamatan, tentu saja akan saling membantu. Itu adalah contoh dari kerjasama. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah bentuk interaksi sosial asosiatif di mana tadinya terdapat banyak sekali perbedaan, pertentangan, baik itu pendapat maupun tindakan, yang kemudian masing-masing individu menyesuaikan diri untuk menjajaki adanya kebersamaan. Nah, contoh akomodasi
mungkin sering kalian temukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, adanya mediasi. Yang ketiga adalah asimilasi. Yang dimaksud dengan asimilasi adalah percampuran atau pembauran dua kebudayaan yang berbeda sehingga menghasilkan kebudayaan baru dan menghilangkan identitas budaya lama. Contohnya adalah masyarakat dari Tionghoa yang datang ke Indonesia, asalnya mereka menggunakan bahasa ibu, yaitu bahasa Tionghoa, namun karena mereka menetap di Indonesia, mereka terbiasa untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa lokal, sehingga bahasa Tionghoa menjadi tidak dominan lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya bentuk interaksi sosial disosiatif juga dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah persaingan atau kompetisi. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering melakukan kompetisi secara sadar maupun tidak sadar. Contohnya, kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan prestasi di kelas. Yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi di sini adalah rasa tidak suka, tidak sependapat, tidak memiliki keinginan yang sama, yang akhirnya timbul percikan-percikan yang lebih cenderung kepada adanya perpecahan, tapi hanya dalam bentuk ungkapan secara verbal. Misalnya, dalam pemilihan ketua kelas, ada beberapa siswa yang mengajukan beberapa calon. Tentu saja, calon yang terpilih belum tentu disukai oleh kelompok lain, sehingga mungkin kelompok yang lain belum bisa menerima bahwa si A secara mayoritas terpilih sebagai ketua kelas. Kemudian bentuk interaksi sosial disosiatif yang terakhir adalah adanya pertentangan atau konflik. Ini merupakan bentuk interaksi sosial disosiatif yang paling keras, sehingga efeknya pun lebih besar. Contohnya adalah tawuran pelajar. Ibu akan sedikit membuat rangkuman dari pertemuan kita kali ini. Secara umum, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Syarat interaksi sosial ada 2, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Sedangkan bentuk interaksi sosial juga ada 2, yaitu asosiatif dan disosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif dibagi menjadi 3, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sedangkan bentuk interaksi sosial disosiatif juga dibagi menjadi 3. Yang pertama persaingan atau kompetisi, kemudian yang kedua adalah kontravensi, dan yang ketiga adalah konflik. Ibu rasa cukup untuk penjelasan Ibu kali ini. Sampai bertemu pada penjelasan Ibu materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.